إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ikhwati billah, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, sungguh merupakan nikmat yang patut untuk senantiasa kita syukuri, di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan sekian banyak nikmat kepada kita. Khususnya nikmat iman dan kesehatan, sehingga kita masih dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Salam dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik, teladan utama kita, yang sangat kita harapkan syafaatnya di hari akhir nanti. Ikhwati billah, saat ini kita sedang berada di bulan November, pertengahan bulan November, bulan yang identik dengan kepahlawanan, karena di tanggal 10 November beberapa hari yang lalu kita juga peringati sebagai Hari Pahlawan. Dan ketika kita memperingati sesuatu, sudah tentu ada makna di dalamnya. Jadi perlu kita merenungkan dan meneladani apa yang telah dilakukan oleh para pendahulu kita sebagai pahlawan-pahlawan bangsa kita. Salah satunya yaitu pahlawan kita yang kita jadikan sebagai teladan, bahkan namanya dijadikan sebagai nama masjid ini, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi kalau kita lihat bagaimana beliau berjuang dulu, beliau merintis perjuangan untuk mencerdaskan bangsa ini dengan membentuk kajian-kajian. Di Kauman, beliau membuat kajian Al-Ma'un di Kauman, Yogyakarta, karena memang tempatnya waktu itu juga di rumahnya Pak Mangun. Dan waktu itu kok nggak munda-munda? Ya karena kita masih belum melaksanakan apa yang kita bahas ini. Sehingga kemudian masuklah mereka pada ide untuk mendirikan yang waktu itu disebut dengan PKU. Jadi penolong kesengsaraan UMUM. Kalau dulu kan umum, jadi nulisnya itu pakai UMUM, jadi PKU. Jadi yang itu kemudian menjadi cikal bakal dari terbentuknya PKU Muhammadiyah yang sekarang tersebar di banyak kota di negeri kita ini. Jadi apa yang beliau lakukan itu bukan hanya dengan dakwah menggunakan lisan, tetapi dengan dakwah bil hal. Seperti yang dikatakan Anton Medan, saya ingat dulu itu. Jadi kalau orang lapar diajak ngaji, nggak akan masuk. Kasih dia makan. Jadi penolong sengsaraan umum waktu itu adalah tujuannya itu bagaimana kita bisa membantu masyarakat ini sesuai dengan kebutuhan mereka, dengan tidak lepas dari tujuan
beliau untuk selalu berusaha mencerdaskan bangsa ini. Karena kalau bangsa ini sudah cerdas, maka insya Allah kita akan menjadi negeri yang benar-benar maju dan merdeka. Di Wiro Derajat beliau membuat kajian Wal Asri, yang kemudian itu juga menjadi taklim yang cukup besar, bahkan sampai-sampai namanya dulu dipakai sebagai lapangan sepak bola asri, jadi lapangan asri, yang kemudian ketika UMY itu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta itu pindah di kampus 1 itu pindah ke Ring Road, itu kemudian dijadikan sebagai Asri Medical Center, sebagai tempat untuk kembali pada melayani masyarakat khususnya di bidang kesehatan yang cukup modern. Kemudian di berbagai tempat beliau mengadakan kajian. Untuk apa? Untuk membersihkan akidah, meluruskan akidah masyarakat, dan untuk mencerdaskan bangsa. Bahkan nggak cuma itu, beliau juga masuk ke sekolah-sekolah, bukan hanya sekolah kita, tetapi beliau masuk ke sekolah yang dimiliki oleh Belanda. Beliau minta izin kepada pemilik sekolah, Menir, apakah ada orang-orang anak-anak Islam di sekolah Anda? Saya akan mengajarkan Islam kepada mereka. Ketika ditanya, dijawab dengan, tapi kita tidak punya uang untuk menggaji Anda. Saya tidak membutuhkan gaji itu. Saya ingin mengajarkan kebaikan kepada mereka. Dan ketika kemudian beliau membuat sekolah dari bangku yang pakai kursi dan bangku, ini juga sempat digambarkan perjuangan beliau ini di film Sang Pencerah. Itu sampai-sampai beliau disebut sebagai kiai kafir. Ini, tetapi beliau tidak peduli dengan itu, dengan sebutan-sebutan miring seperti itu. Beliau tetap maju dalam upaya memperbaiki akidah umat dan mencerdaskan bangsa. Ini yang perlu kita jadikan sebagai bahan renungan. Sudahkah kita berkontribusi dalam upaya-upaya seperti yang beliau lakukan? Bahkan pada tahun 1945, Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu mengeluarkan fatwa di tanggal 25 Oktober 1945 itu, siapa yang rumahnya, jadi tempat tinggalnya itu nggak jauh dari titik yang disepakati. Nggak jauh itu maksudnya tidak lebih dari jarak yang diizinkan untuk menjamak sholat, maka dia wajib hukumnya untuk ikut dalam aksi kemerdekaan. Sehingga kemudian terjadilah yang kemudian kita ingat sebagai aksi 10 November. Dengan pekik takbir, maka saat itu arek-arek Surabaya dan sekitarnya
berusaha untuk bagaimana menunjukkan bahwa bangsa ini adalah bangsa yang merdeka. Dan waktu itu ada seseorang yang dia itu adalah anggota dari pasukan India di antara pasukan sekutu yang ada di bawah kekuasaan Inggris. Dia itu adalah orang dari India yang beragama Islam. Dia akhirnya disersi dari pasukannya yang kemudian tidak diketahui tempatnya, tapi pada tahun 80-an beliau menjadi Presiden Pakistan. Dia adalah Ziaul Haq. Bahkan ketika kunjungan kenegaraan ke Indonesia di zamannya Pak Harto dulu, dia minta diantar ke Surabaya untuk mengenang tempat di mana dia mengalami desersi itu. Ketika ditanya, kenapa kok Tuan waktu itu keluar desersi dari pasukan? Karena saya mendengar bagikan takbir. Masa saya mau nembak saudara saya sendiri? Inilah kekuatan takbir. Jadi kembali pada bagaimana yang dilakukan oleh para pejuang, para pahlawan kita ini, yang bisa kita teladani adalah keikhlasan beliau. Jadi meskipun dibilang kami nggak punya dana untuk menggaji, beliau tetap jalan. Keikhlasan, kekuatan tekad untuk tetap maju, bahkan meskipun dikatakan sebagai kiai kafir, dan keikhlasan untuk meluruskan akidah umat, sehingga apa yang menjadi misi beliau bukan hanya menjadikan bangsa ini cerdas, IQ-nya cerdas, ilmu dunianya, tetapi tujuan utama beliau adalah bagaimana umat ini menjadi umat yang selamat dunia akhirat dengan akidah yang terjaga. Mungkin itu adalah bahan tazkirah untuk kita, untuk bagaimana bisa memberikan inspirasi, apalagi ini adalah bulan, bukan hanya bulan di mana kita ada pada bulan di mana kita memperingati Hari Pahlawan, tetapi juga di tahun 2022 ini kita sedang melaksanakan, jadi kalau di Muhammadiyah itu ada muktamar. Dan semoga apa yang menjadi cita-cita Muhammadiyah maupun bangsa Indonesia pada umumnya menjadikan kita sebagai bagian dari yang berhak untuk mendapatkan kebahagiaan, kemuliaan di dunia dan di akhirat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.